Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Inspirator Madani, sebuah channel yang insya Allah memberikan inspirasi bagi teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi terkait mengenai pendidikan, khususnya bagaimana kemudian kita bisa membangun sebuah lembaga pendidikan yang visioner. Jadi lembaga yang visioner. Nah, caranya bagaimana? Nah, insya Allah kali ini kami akan berbagi. Teman-teman sekalian, bahwa sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan adalah merupakan corong dari sebuah peradaban bangsa. Baik buruknya peradaban suatu bangsa itu sangat dipengaruhi oleh pendidikannya. Nah, bagaimana dengan pendidikan kita di Indonesia? Nah, tentunya teman-teman sekalian pasti memiliki pendapat masing-masing. Nah, kali ini kami tidak akan membahas terkait bagaimana pendidikan kita saat ini, khususnya di negara kita ini, ya, di negeri tercinta kita ini. Yang jelasnya teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk ambil andil bagaimana kemudian kami memberikan kontribusi sumbangsi yang mungkin sangat kecil, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, membangun pendidikan yang visioner. Nah, tentunya sebuah lembaga pendidikan itu didirikan ya dengan tujuan tertentu atau visi tertentu. Sebuah lembaga pendidikan yang tidak memiliki visi maka akan menjadi tidak efisien, tidak efektif. Karena dalam membangun sebuah lembaga pendidikan itu dibutuhkan sumber daya, baik sumber daya manusia, ya, materi dan lain sebagainya, waktu. Nah, sehingga tentu lembaga pendidikan itu harus menetapkan sebuah visinya. Lembaga yang visioner, lembaga pendidikan yang visioner. Nah, visi, ya, sebagaimana yang kita sudah pahami, adalah suatu harapan di masa yang akan datang, atau sebuah cita-cita, kondisi yang diharapkan terwujud dengan lembaga pendidikan yang kita dirikan, yang kita bangun. Nah, teman-teman sekalian, bahwa membangun pendidikan dengan sebuah visi yang jelas ini tentunya dibutuhkan membutuhkan yang namanya tekad yang kuat, jiwa yang tangguh, dan tentunya yang paling utama adalah niat yang benar. Ya, tanpa ketiga hal ini ya, sangat mustahil kita bisa membangun sebuah lembaga pendidikan yang visioner. Ya. Sebuah lembaga pendidikan yang visioner tentunya akan bisa bertahan dalam kondisi apapun. Nah, kalau kita lihat sekarang, saat ini kita berada dalam pandemi. Tentunya sebuah lembaga pendidikan yang visioner akan terus melakukan inovasi dan kreativitas untuk mempertahankan lembaga pendidikannya. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang tidak memiliki visi yang jelas, maka dia akan menjadi stagnan dan cenderung akan menurun performanya. Ya, mungkin di awal-awal dibangunnya lembaga pendidikan tersebut mungkin pembangunan bisa berjalan dengan baik, fasilitas bisa terpenuhi, akan tetapi pendidikan sekali lagi tidak hanya berkaitan dengan bangunan fisik, tapi pendidikan lebih kepada bagaimana menginspirasi, menjadi motivasi atau menjadi solusi bagi kehidupan kita. Nah, jadi sekali lagi bahwa pendidikan yang memiliki visi itu dibutuhkan yang namanya tekad yang kuat, jiwa yang tangguh, dan niat yang benar. Bahwa lembaga pendidikan yang visioner itu adalah sebuah lembaga yang harus fokus pada tujuannya, ya, yang kemudian memberikan semua potensi tenaga yang dimilikinya
semua yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut, mulai dari sumber daya manusianya, kemudian pembiayaannya, waktunya, itu kemudian bisa mengarah kepada satu titik yang namanya visi atau tujuan dari lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, sehingga sekali lagi bahwa visi dari sebuah lembaga pendidikan itu sangat penting, karena dialah yang akan mengarahkan kita untuk melakukan apapun yang kita lakukan dalam lembaga pendidikan kita. Tak jarang lembaga pendidikan yang didirikan itu tanpa memiliki arah, ya. Karena tidak memiliki arah, akhirnya oleng atau akhirnya menjadi tergilas dengan waktu, akhirnya kemudian menjadi stagnan dan mati atau ditutup. Ya, banyak seperti ini. Sehingga ini kita tidak berharap lembaga pendidikan yang kita dirikan, yang kita bangun itu kemudian mengalami nasib yang sama seperti ini. Nah, tentunya kalau tidak mau mengalami yang namanya nasib yang sama, maka harus dibuatlah sebuah visi yang jelas. Nah, jadi visi yang jelas ya adalah merupakan ruh yang akan menggerakkan semua potensi lembaga pendidikan itu menjadi penentu arah, dan kemudian mengefisiensikan tenaga yang digunakan dan waktu yang efektif yang digunakan. Ya, ini mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dalam lembaga yang kita dirikan. Nah, teman-teman sekalian, tentunya sebuah lembaga pendidikan yang memiliki visi itu harus didukung dengan manajemen yang kompatibel, ya. Sehingga diperlukan dalam sebuah lembaga pendidikan membangun manajemen yang strategis. Bagaimana kemudian beberapa poin-poin yang strategis dalam sebuah lembaga pendidikan yang kita dirikan itu kita harus bangun manajemennya agar kemudian ya bisa efektif dan efisien. Nah, tentunya manajemen pendidikan itu ibaratnya jantung dari lembaga pendidikan itu sendiri. Ketika ada sebuah lembaga pendidikan yang tidak memiliki manajemen, maka sangat sulit lembaga tersebut bisa bertahan, ya. Apalagi dalam masa yang sangat dibutuhkan inovasi dan kreativitas dan daya juang yang lebih tinggi, ya. Tentu manajemen sebuah lembaga pendidikan itu sangat penting. Nah, apa-apa saja yang strategis dalam sebuah lembaga pendidikan yang harus kita atur, yang harus kita manage? Yang pertama, teman-teman sekalian, adalah bagaimana dalam sebuah lembaga pendidikan ada yang namanya bagian pelatihan dan pembangunan, ya. Pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini dalam bagian Litbang ini, ya biasa disebutnya Litbang, ini harus fokus dan efektif dan efisien, serta efisien. Bagaimana bisa fokus, bagaimana bisa efektif, bagaimana bisa efisien, kembali lagi kepada visi. Jadi setiap bagian-bagian dalam sebuah lembaga pendidikan itu harus memahami tujuan dari lembaga itu sendiri. Jadi yang pertama adalah bagian pelatihan dan pengembangan. Ini sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan, ya, karena di bagian inilah sumber daya manusia dalam sebuah lembaga pendidikan itu akan dilatih, dia akan di-upgrade, ya, keterampilannya, kemampuannya dalam mengelola lembaga pendidikan, ya. Kemudian di bagian ini pula dilakukan yang namanya pemetaan SDM, ya, karena tak jarang lembaga pendidikan itu tidak mampu memetakan SDM-nya sehingga menumpuk pada satu bagian saja. Lalu dalamnya juga ada proses stepping, ya, penempatan SDM sesuai dengan kompetensinya masing-masing, ya. Nah,
Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, bagian yang strategis dalam sebuah lembaga pendidikan adalah bagian kurikulum. Nah, hal ini penting karena kurikulum adalah merupakan isi dari lembaga pendidikan itu sendiri. Ya, bagaimana kemudian kita menyusun dan membuat sebuah kurikulum yang sistematis, berjenjang, dan tentunya mengacu pada tujuan atau visi dari lembaga yang kita dirikan. Ini sangat penting, ya, karena kurikulum adalah merupakan perangkat isi dari lembaga pendidikan kita, sehingga ini sangat penting untuk kemudian kita manage, kita susun dengan baik, ya, agar kemudian semua SDM yang kita gunakan, mengajar kita, ya, tenaga kependidikan kita itu kemudian bisa mengawal kurikulum yang kita susun dalam lembaga kita. Kemudian yang ketiga, bagian yang strategis dalam pendidikan adalah bagian keuangan dan kesejahteraan. Tentunya ini sangat penting, teman-teman sekalian. Bagian ini bagaimana kemudian mampu menyusun sebuah anggaran lembaga, ya. Kemudian setelah menyusunnya, bagaimana kemudian melakukan controlling, ya, mengontrol, ya, cash flow dari sebuah lembaga pendidikan. Lalu kemudian ada evaluasi setelah anggaran-anggaran itu digunakan. Ini tentunya 3 hal ini, penyusunan anggaran, controlling anggaran, evaluasi anggaran, ini sangat penting karena ini yang akan menjadi sumber kita untuk membuat sebuah kebijakan di masa yang akan datang atau yang selanjutnya. Nah, tentunya juga di bagian ini juga akan melakukan pengembangan untuk mendapatkan income atau sumber-sumber pendapatan dari lembaga pendidikan, ya. Bagaimana kemudian bagian ini bisa membuat atau mengembangkan sayap-sayap mitranya, ya. Karena lembaga pendidikan harus ditopang dengan mitra, bisa bermitra dengan penerbit atau perusahaan-perusahaan yang kemudian juga memiliki dana-dana yang kemudian bisa membantu berjalannya sebuah lembaga pendidikan. Ini tentu sangat didukung dari bagian keuangan itu sendiri, agar kemudian kesejahteraan tentunya dari semua stakeholder dalam sebuah lembaga pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, ya, bisa kemudian ditingkatkan. Ya. Tak jarang sebuah lembaga pendidikan hanya berfokus pada iuran bulanan orang tua saja, padahal, ya, sebuah lembaga pendidikan yang yang visioner, ya, tentunya dia harus mencari mitra-mitra yang kemudian bisa menambah income dari sumber pendapatan lembaga pendidikan itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, bagian strategis adalah bagian kesekretariatan. Hal ini penting karena disinilah yang kemudian melakukan proses pengarsipan, proses administrasi dan inventarisasi. Ya, apakah itu aset bergerak maupun yang tidak bergerak. Nah, sehingga kemudian ini bisa menjadi acuan, karena tak jarang dari lembaga pendidikan itu tidak memiliki pengarsipan yang baik. Akhirnya tidak mengetahui aset yang ada. Berapa jumlah tenaga pendidik, berapa jumlah tenaga kependidikan, berapa aset yang tidak bergerak seperti berapa lahan, berapa bangunan, mobiler, lembaga pendidikan itu kalau tidak didukung dengan pengarsipan yang baik, penginventarisasian yang baik, maka sangat sulit untuk kemudian membuat sebuah kebijakan pengadaan selanjutnya. Sehingga ini sangat penting, teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir adalah bagian konselor atau konseling, ya. Dalam menjalankan sebuah roda lembaga pendidikan, tentunya kita akan menemukan yang namanya permasalahan-permasalahan, karena lembaga pendidikan yang ideal belum tentu tidak memiliki masalah. Semua lembaga pendidikan pasti memiliki masalah. Tapi yang membedakannya antara lembaga satu dengan lembaga yang lain adalah
bagaimana problem solving yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Dan tentunya di sini sangat berperan bagian konselor, bagaimana dia mendampingi suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Ya. Lalu kemudian bagian konselor ini juga akan mendampingi supaya SDM aset kebijakan itu dipastikan berada dalam standarisasi dan normalisasi lembaga. Ya, standarisasi dalam sebuah lembaga sangat penting, ya, karena ini menjadi acuan kita untuk bergerak. Ya, kinerja kita kemudian bisa berada pada level ini, minimal yang standar, agar kemudian ini bisa menjadi ukuran kita untuk melakukan tindakan dalam lembaga pendidikan yang kita usung. Nah, saya kira cukup teman-teman sekalian berbaginya kita pada kesempatan kali ini. Ya, jadi ada 2 poin penting dalam kesempatan kali ini, bagaimana kemudian membangun lembaga pendidikan yang visioner. Lalu kemudian dengan membangun lembaga visioner itu tentunya juga dibutuhkan sebuah manajemen yang strategis. Ya. Visi dari sebuah lembaga itu tentunya harus didukung dari komponen-komponen strategis yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan yang sebagaimana kami sebutkan tadi. Semoga teman-teman sekalian video kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan di video selanjutnya kita akan kembali melanjutkan pembahasan ya masih berkaitan dengan pendidikan. Tetap bersama channel Guru Inspirator Madani, channel yang menginspirasi untuk masa depan pendidikan di negeri kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.